Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ngeramban, salam beternak sampai beranak banyak. Kembali lagi dengan saya di channel Anak Desa, channel kecil-kecilan kawan. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusan dan usahanya, amin amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan di pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang trik dan cara memulai ternak kambing dengan modal pas-pasan kawan. Jadi memulai ternak kambing itu dibawa santai saja kawan. Jadi tidak perlu modal yang sangat besar, tidak perlu. Modal pas-pasan pun itu insya Allah bisa berkembang kawan. Karena prospek dalam ternak kambing ini itu jangkanya adalah jangka panjang dan saat ini sangat-sangat menjanjikan. Dalam artian dan maksudnya adalah selama masih ada pasar hewan, ada warung sate, ada depot, ada warung lesehan, ataupun ada restoran kawan, mesti dan jelas tempat-tempat itu membutuhkan yang namanya kambing. Baik itu dijual belikan di pasar ataupun disembelih masuk ke warung, depot dan restoran kawan untuk diambil dagingnya. Terutama ketika menjelang hari raya kurban. Wah itu permintaannya kawan, permintaan kambing di pasar itu sangat tinggi sekali dengan skala yang sangat besar. Apalagi kawan ya sekarang ini kan di online sudah tambah meluas kawan, pasar-pasar online itu. Jadi kirim ke sana, kirim ke luar Jawa ataupun kirim ke pulau-pulau lain itu sudah biasa kawan. Menjelang hari raya kurban itu permintaannya sangat tinggi sekali. Nah baik kawan, kembali ke pembahasan. Untuk memulai ternak kambing dengan modal pas-pasan kawan, trik dan caranya seperti ini kawan, seperti yang pernah saya videokan sebelumnya. Umpamanya kita itu punya uang 4-5 juta. Jika kita belikan kambing mungkin itu sudah dapat sepasang kawan, 2 ekor. Triknya seperti ini kawan. Yang pertama, cari atau pilih kambing yang banyak diminati. Contohnya kambing pedaging seperti kambing Jawa Randu, kambing koplo, kambing kambing beligon itu kan, kambing yang sejenis kacang-kacang itu kawan, atau kambing yang semi etawa, yang silangan itu kawan. Itu karena kambing jenis ini kawan itu lebih murah dan lebih terjangkau harganya kawan, dibandingkan dengan kambing-kambing seperti kambing etawa senduro ataupun kambing PE kali gising. Itu kan harganya kan sudah agak beda kawan. Itu jadi pertama triknya adalah cari kambing yang terjangkau harganya dan banyak diminati di daerah kita kawan. Terus yang kedua kawan, jangan beli kambing kontes. Di samping harganya yang masih cukup mahal, dengan budget kita yang cuma 4 juta sampai 5 juta, kalau kita beli kambing kontes kawan ya dapat kambing yang jelek mungkin kawannya, harga segitu kawan. Jadi jangan cari atau jangan beli kambing kontes. Jadi mengapa? Karena di pasaran kawan peminatnya itu masih sedikit. Nanti kita yang akan kesulitan ketika kita mau menjual kembali kambing itu kawan. Mengapa? Ya karena peminatnya masih sedikit, apalagi di pasar tradisional. Hampir dipastikan kawan kalau di pasar tradisional itu nggak ada yang mau beli kambing jenis kontes itu kawan.
Karena di pasar tradisional itu rata-rata kawan ya, pembelinya adalah orang desa, uh, yang tujuannya ya untuk diternak kembali, atau pedagang-pedagang dari luar itu kawan yang tujuannya untuk disembelih, seperti halnya dibuat selamatan, buat akikoh, buat kurban, dibuat sate untuk di restoran-restoran dan lain sebagainya kawan. Nah, kan nggak mungkin kawan ya mereka beli kambing kontes yang harganya 10 juta ke atas hanya untuk dibuat sate kawan, ya rugi kawan. Nah, karena mereka butuhnya kan daging, bukan bukan seninya kawan. Nah itu kawan, ya itu, saran dari saya, jangan beli kambing kontes kawan, karena di samping mahal dan peminatnya di pasaran kawan, terutama pasar tradisional itu hampir tidak ada kawan. Dan yang ketiga kawan, dengan modal yang minim, modal yang pas-pasan 5 sampai 4 sampai 5 juta ini kawan, kita bisa memperoleh kambing doroan atau kambing betina yang hamil kawan. Contoh simpelnya seperti ini. Uang yang 4 juta sampai 5 juta kita datang ke pasar kawan ya, itu insya Allah sudah dapat 2 betina yang hamil kawan. Cari yang hamil kawan, dapat betina hamil kira-kira sudah 2 bulanan kawan ya. Kita pelihara kawan kambing betina yang hamil itu, kita dapat 2 ekor betina hamil dengan budget kita 4 sampai 5 juta itu kita pelihara kan. Kalau sudah hamil 2 bulan kawan, maka 3 bulan kemudian kambing yang kita beli itu kawan insya Allah kan sudah beranak kawan. Karena masa hamilnya kambing itu, masa buntingnya kambing itu kan cuma 5 bulan kawan. Contohnya kambing yang kita beli itu sudah kita rawat selama 3 bulan dan beranak, betina 1 beranak 1 umpamanya, betina yang satunya juga beranak 1, maka kan sudah kita punya berapa, punya 4 ekor kambing kawan selama memelihara 3 bulan kawan. Nah itu kawan contoh simpelnya kawan ya, umpamanya beranak 1 itu kawan. Kalau beranak 2 kan sudah kita punya 6 kawan ya, 6 dengan indukannya itu kawan, anak-anaknya 4 dan indukannya 2, itu selama 3 bulan kawan. Itu apa nilai plusnya kalau kita beli kambing hamil kawan. Kita rawat setelah 2 bulan atau 3 bulan kan kambing itu sudah birahi lagi kawan. Maksudnya itu sudah siap untuk dikawinkan. Jadi kalau anakannya sudah berumur 2 bulan atau 3 bulan kita kawinkan kawan, dan ternyata hamil, nah maka 5 bulan kemudian kawan itu akan beranak lagi kawan. Jadi kalau kita hitung kawannya, selama kita merawat 3 bulan terus masa menyapihnya 3 bulan, kemudian plus dikawinkan itu kawan, maka selama 3 plus 3 6, kemudian 5 bulan kemudian beranak kawan, berarti 11 bulan kawan kita memelihara kambing itu sudah beranak 2 kali kawan. Umpamanya yang pertama itu beranak 1 terus yang kedua itu kawan beranak 2 berarti 4 kali 4 tambah 4 kan sudah 8 kawan. Jadi itu kawan enaknya kawan ya. Maka jumlahnya akan menjadi 8 ekor selama kita itu merawat kambing, memelihara kambing kurang dari 1 tahun. Jadi intinya kawan, asalkan kita tahu cara dan triknya, walaupun awal mulanya kita itu memelihara 2 ekor kambing, jadi jangan diremehkan kawan, walaupun cuma 2 ekor, karena dengan 2 ekor itu kita akan memiliki beberapa kambing. Bisa-bisa kawan kalau beranak 2 kawan, kita akan memiliki 10 ekor kambing dalam jangka kurang 1 tahun ya. Intinya caranya seperti itu kawan. Yang pertama,
cari kambing yang banyak diminati di daerah kita dan pilih kambing yang terjangkau harganya, artinya sesuai dengan budget kita kawan. Dan yang kedua, jangan pilih atau beli kambing kontes. Dan yang ketiga kawan, usahakan beli kambing yang sudah hamil. Nah itu kawan. Karena dari pengalaman kawan di daerah saya ini kawan, peternak kambing itu kawan, rata-rata ya beli hamilnya kawan. Karena itu di samping mempercepat kita memperoleh bati kawan, kita tidak perlu lagi mengawinkan kepada pejantan yang lain kawan. Mungkin itu saja kawan, semoga bermanfaat dan menjadi referensi bagi peternak pemula. Jangan takut untuk mengawali beternak kambing dengan modal pas-pasan. Intinya kalau kita tepat memilih indukan, memilih kambing, tepat dalam trik dan caranya, insya Allah kambing kita akan cepat berkembang kawan. Ya namanya pemula kawan ya kita awali dengan sesuatu yang kecil dulu, insya Allah lama-lama hal itu akan menjadi besar. Kita kan pernah dengar kawan dan sering kita dengar ada pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Itu mungkin bisa menjadi pijakan untuk para pemula dalam beternak. Jadi apalagi modalnya pas-pasan kawan, jadi kita awali dengan sesuatu yang kecil dulu, insya Allah kalau berkembang hal itu akan menjadi besar kawan. Dalam pengalaman saya kawan untuk beternak agar bisa cepat berkembang kawan, kita itu ya harus belajar kawan. Intinya harus belajar, baik itu belajar dari buku. Kalau sekarang sudah bisa belajar di internet, bisa belajar di YouTube. Dan tak kalah pentingnya kawan, kita itu harus terjun langsung kawan. Terjun langsung, kita bisa datang ke kandang teman, ke kandang saudara kawan, kita bisa sharing, kita bisa berbincang-bincang, kita bisa ngobrol bareng di sana kawan, bertanya bagaimana caranya, bagaimana pola pakannya, bagaimana cara-cara agar cepat berkembang, itu lebih penting kawan. Jadi bisa terjun langsung ke lapangan, itu terjun langsung ke kandang-kandang itu kawan, dengan cara bermain ke kandang teman, itu insya Allah akan lebih lebih memberikan kita wawasan dan ilmu dalam mengembangkan ternak kita kawan. Jadi jangan malu-malu kawan. Jadi bukan hanya belajar dari buku, bukan hanya belajar dari internet kawan lebih pentingnya lagi kita harus terjun langsung, bertanya kepada pelaku peternakan itu sendiri kawan. Mungkin itu saja kawan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.